Hai sobat makan yang puasa, putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Perbedaan latihan yang dijalani Saitama dan Sung Jingwo, meskipun menjalani latihan yang sama, tetap ada perbedaannya. Konten ini bukan untuk menunjukkan siapa yang terkuat loh sob. Thumbnailnya itu emang sesat, entah apa yang dipikirin yang buat. Karena konten seperti itu Mimin bikin untuk video short. Dan juga konten ini mengandung spoiler bagi pecinta animenya. Dalam serial anime Solo Leveling, Sung Jinwo dihadapkan pada misi harian yang mengharuskannya melakukan serangkaian latihan fisik untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Menariknya, menu latihan yang ia jalani ternyata sama persis dengan yang dilakukan Saitama dari One Punch Man, yaitu 100 kali push up, sit up, squat, dan lari menempuh jarak 10 km. Apa saja perbedaan dari latihan yang dijalani Saitama dan Sung Jinwo? Mari kita bahas. Pertama, Saitama memulainya karena inisiatif sendiri, sedangkan Sung Jinwo melakukan karena paksaan sistem yang dibuat oleh arsitek. Meskipun sama-sama menggunakan menu latihan seperti yang dijelaskan di atas, ada perbedaan pada awal mereka memulai aktivitas tersebut. Saitama memulai dari awal dengan kesadarannya sendiri demi menjadi kuat, sedangkan Sung Jinwo sempat enggan melakukannya karena saat itu ia sedang dirawat di rumah sakit. Namun setelah mengalami hukuman sistem di dimensi lain, barulah ia rajin melakukan misi tersebut. Lalu ada sedikit tambahan pada latihan yang dijalani Saitama sehingga membuatnya berbeda dengan yang dijalani Sung Jinwo. Selain menjalani latihan fisik, Saitama juga menambahkan dengan tetap makan rutin 3 kali sehari dengan pisang untuk waktu sarapan. Selain itu, ia juga menekankan untuk menghentikan penggunaan AC baik pada musim dingin atau panas demi pelatihan mental dan juga untuk menghemat biaya. Sedangkan Sung Jinwo tak diperlihatkan melakukan hal itu dan melakukan aktivitas lain dengan normal. Poin utama, Saitama tak pernah mengabaikan latihannya satu kali pun. Saat menjelaskan rahasia kekuatannya pada Genos, Genus, dan Asura Kabuto, Saitama sempat mengatakan bahwa ia tak pernah bolos satu hari pun selama proses latihannya. Ia bahkan memberi nasihat untuk jangan pernah berhenti meski pikiran berkata akan baik-baik saja jika hanya bolos sehari. Sedangkan Sung Jinwo sempat bolos 2 kali. Yang pertama adalah saat baru menyadari eksistensi sistem player yang tertanam dalam dirinya. Kala itu Sung Jinwo mengabaikan karena saat itu ia masih dalam perawatan di rumah sakit. Yang kedua, ketika Sung Jinwo lupa karena terlalu fokus pada misi perubahan kelas dari sistem di Instant Dungeon. Sung Jinwo juga mendapat hadiah dari sistem setiap menyelesaikan misinya. Sung Jinwo akan mendapat 3 hadiah, yaitu pemulihan stamina, poin kemampuan, dan hadiah item. Berkat ini Sung Jinwo bisa memulihkan kelelahan dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat pada saat itu juga. Sedangkan Saitama tak dapat hadiah instan sama sekali. Bahkan meski tulangnya mulai berbunyi, ia tetap memaksakan tubuhnya untuk terus bergerak tanpa banyak mengeluh. Perbedaan satu ini cukup jelas karena Sung Jinwo dipandu sistem player, sedangkan Saitama sendiri tak terkait dengan hal-hal semacam itu. Meskipun sama-sama berhasil menjadi sangat kuat, ada satu perbedaan yang sangat kontras dalam segi penampilan kedua tokoh super kuat yang satu ini. Sung Jinwo yang awalnya merupakan pemuda kurus berubah menjadi pria yang gagah dengan tubuh fisik yang cukup berotot dan ramping. Penampilannya bahkan sampai berhasil mencuri perhatian perempuan yang melihatnya. Sedangkan Saitama justru sebaliknya sob. Penampilan Saitama sebelum berlatih awalnya cukup tampan. Namun setelah melalui latihan, ia malah menjadi bodak dan terlihat seperti orang polos saat sedang tak serius. Hasil akhir latihan Sung Jinwo adalah untuk menjadi wadah yang cukup kuat untuk Sadomonar. Sedangkan Saitama malah kebablasan menjadi pahlawan dengan pertumbuhan tanpa batas. Meskipun sama-sama berhasil menjadi tokoh terkuat di serialnya, ada sedikit perbedaan pada hasil akhir latihan fisik Saitama dan Sung Jinwo. Meski ia memang ingin menjadi lebih kuat seperti halnya Saitama, Sung Jinwo baru sadar di pertengahan cerita bahwa tujuan sistem player melatihnya adalah untuk membuat tubuhnya cukup kuat menampung kekuatan Shadow Monarch. Dan akhirnya ia menjadi Shadow Monarch kedua setelah mati tertusuk oleh Beast Monarch. Sedangkan Saitama sendiri tahu bahwa dirinya berhasil menjadi sangat kuat.
Namun yang belum ia sadari adalah tingkat kekuatan yang ia miliki bisa dikatakan tanpa batas karena terus bertumbuh setiap saat atau seiring berjalannya pertarungan. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara Saitama dan Sung Jinwoo. Kesimpulannya, melalui perjalanan unik latihan Saitama dan Sung Jinwoo, kita dapat melihat bagaimana dua karakter ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mencapai kekuatan. Dari motivasi awal hingga hasil akhir, setiap langkah dalam latihan mereka memberikan wawasan yang menarik tentang perbedaan esensial antara kedua tokoh ini dalam mencapai kekuatan luar biasa. Dan seperti biasa, bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.